pura-pura mencoba mengalahkan Kidomaru, namun dia dengan mudah dilumpuhkan. Saat itu datang Ryuji dan Mamoru untuk menolongnya. Kurotabo juga datang dan dia langsung menyerang Ibaraki. Di saat semua sibuk bertarung, Kappa dengan segera membawa Kubinashi dan Kenjoro yang terluka untuk pergi. Yura juga dilempar Ryuji untuk ikut bersama mereka. Di tempat Riko dilatih, Jen datang untuk mengobati luka-lukanya karena latihan. Lalu Jen berbicara kalau keluarganya bilang pada masa ayah Riko yaitu Rihan memimpin, yokai lemah seperti mereka bisa menjadi kekuatannya dan mampu merentangkan sayap beracun. Mendengar hal itu, Riko termenung. Yura kembali ke rumah klan Keiken. Di sana dia melihat tempat dalam keadaan kacau dan menemukan ketua klan ke-27 yang sedang sekarat. Setelah memberi wewenang klan dan semangat kepada Yura, ketua klan ke-27 pun meninggal. Kembali ke Riko, dia dan Jen tiba-tiba diserang bawahan Tengo Agung. Ternyata Tengo Agung membantu Gyuki melatih Riko untuk menggagalkan rencana Hagoromo. Karena sakit hati dia tidak dilibatkan dan posisinya digantikan oleh Kijo yang memanipulasi ingatan. Tapi karena waktu yang disepakati hampir habis, Tengo Agung berencana akan mengambil pedang nenek Kirimaru dari Riko. Kemudian di waktu Riko terdesak, Jen mengeluarkan sayapnya untuk membantu. Dan tiba-tiba pedang nenek Kirimaru menghisap kekuatan ketakutan Jen. Lalu hanya dengan satu ayunan pedangnya, para yokai Tengo kalah. Melihat hal itu, Gyuki memberitahu Riko dia telah menggunakan teknik Yakiakau yaitu motif buatan Rihan ayahnya Riko. Setelah itu menjemput klannya untuk menyerang balik. Beberapa saat kemudian, Gijo menerima laporan kalau Riko bersama klannya berhasil merebut kuil Seiji, Nishihoganji, dan Rokukinji, yang merupakan tempat segel 5, 4, dan 3 di tempat segel kedua, yaitu kuil Shokupuji. Surara merasa putus asa dan berencana untuk bunuh diri. Tapi untung saja Riko tiba di saat sebelum dia melakukannya. Kembali menghadapi Tsuchigumo, Riko kembali menggunakan teknik Matoi dengan Surara dan berhasil membekukan dan menghancurkan satu dari dua tangan kanan Tsuchigumo. Tapi karena hal itu Tsuchigumo jadi bersemangat dan membuat ring untuk bertarung dengan Riko. Untuk mengalahkan Tsuchigumo, Riko menggunakan Matoi dengan Itaku dan membuat pedang sabit dengan kekuatan ketakutan Itaku. Lalu menyerang dengan tebasan pedang sabit itu, sehingga tubuh Tsuchigumo hampir terbelah dua. Di sisi lain, kakek Riko mendatangi Hagoromo di kolam Nuegaike, di tempat dia akan melahirkan. Setelah bertarung beberapa saat, kakek Riko berhasil menyudutkan Hagoromo dan bertanya apa dia yang telah membunuh Nidaime atau ketua generasi kedua. Di tempat lain ternyata Tsuchigumo masih hidup dan dia tidak melakukan apapun karena sudah puas bertarung. Dari Tsuchigumo, Riko dan Nura mengetahui anak Hagoromo yaitu Nue. Ada setengah siluman yang menguasai kegelapan di Kyoto pada 1000 tahun yang lalu, dan dia juga seorang onmyuji. Kembali ke kolam Nuegaike, kakek Riko terkepung oleh musuh karena lengah, tapi untung saja Karasutengo menyelamatkan dan membawanya kabur ke puncak istana. Di perjalanan kabur mereka terkena jurus Yosujumi sehingga membuatnya buta. Pada saat itu muncul Jizo menusuk kakek Riko, tapi untung saja kakek Riko dapat lolos bersama Karasutengo dengan lompat ke sungai. Lalu dari atas istana, bawahan Hagoromo melihat Riko membawa pasukannya untuk menyerang. Di gerbang kastil Nijo, Riko dihadang oleh dua yokai yang salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk membaca pikiran, yang membuat Riko kewalahan melawan mereka. Kemudian yokai membaca pikiran menghina ke-27 klan Gaiken di hadapan Yura, sehingga membuat Yura marah dan mengamuk menyerang mereka dengan membabi buta. Mengambil kesempatan itu, Riko dengan mudah menebas kedua yokai itu. Sesampainya Riko dan pasukannya di dalam istana, muncul Kidomaru dan anak buahnya untuk menghadap dan menjebak mereka ke dimensi lain dengan menggunakan jurusnya. Sewaktu bertarung, Kidomaru tidak membiarkan Riko menggunakan Matoi dengan Surara, sehingga membuatnya terkesan. Lalu Kurotabo mengajari Riko tentang menggunakan Matoi sesuai dengan musuh yang dihadapi, dan meminta Riko untuk menggunakan Matoi dengannya, sehingga Riko dapat mendesak Kidomaru dengan serangannya.
Tapi Kidomaru tidak menyerah dan bersiap mengeluarkan teknik andalannya. Setelah itu muncul kilas balik pendek tentang Onmyoji bersama Seimei yang memiliki keinginan untuk hidup abadi. Seimei bertemu ibunya yaitu Hagoromo dan meminta untuk melahirkannya lagi. Dan juga menjelaskan tentang teknik kebangkitan jiwa yang sempurna, yang dapat membuatnya berinkarnasi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Beberapa waktu kemudian, Seimei marah pada bangsawan yang membawakannya rubah buruan mereka, yang ternyata rubah itu adalah ibunya. Hal itu membuat Seimei sangat membenci manusia. Teknik andalan Kidomaru tadi dengan mudah dihindari Riko dan Riko pun menyerang balik dari belakang. Tapi ternyata Kidomaru hanya mengulur waktu dan sesuatu yang besar pun keluar dari bawah bersama Hagoromo di atasnya. Ternyata itu adalah Nue yang sudah lahir, tapi belum bisa bertarung karena wujudnya belum sempurna. Beberapa saat kemudian Ryuji berhasil menipu Hagoromo dan akan menyegelnya. Tapi segel itu dihentikan oleh Tsuchigumo dan melindunginya. Melihat wajah Hagoromo, Riko akhirnya memastikan kalau gadis yang membunuh ayahnya dulu adalah dia. Lalu Riko menyerang dan menggunakan Matoi. Tapi Hagoromo dengan mudah menangkis serangannya. Di waktu Hagoromo menusuk Riko, sekilas muncul ingatan sewaktu dia menusuk ayahnya Riko, dan serangan itu dapat dialihkan oleh Riko. Riko terus bertarung dengan Hagoromo, dan Hagoromo berhasil menyudutkan Riko. Lalu waktu Hagoromo akan membunuh Riko, dia berhenti karena melihat bayangan Riko sewaktu kecil dan juga ingatan lain dari pecahan kulit Nue yang jatuh, sehingga memberi Yura waktu untuk menolongnya. Karena melihat bayangan ingatan itu lagi dari pecahan, Hagoromo merasa sakit kepala. Melihat ada kesempatan, Yura segera menembakkan Hanggun membuat pergerakan Hagoromo terkunci. Dengan kesempatan itu, Riko berhasil menebasnya dengan nenek Kirimaru. Pada saat itu, Hagoromo melihat bayangan ingatan Rihan dan dirinya waktu kecil pada pecahan, membuat dia keluar dari tubuh reinkarnasinya sambil sakit kepala dan menanyakan Jiju apa yang telah dia lakukan padanya saat dibangkitkan. Beberapa saat kemudian, Hagoromo menyadari bahwa itu adalah perbuatan anaknya sendiri, yaitu Seimei. Meski begitu, dia tetap memaafkan Seimei dan memeluknya. Namun dengan alasan untuk melangkah maju, Seimei membuang ibunya ke neraka. Melihat Seimei, Tsuchigumo langsung menyerangnya. Tapi serangannya dengan mudah ditahan dan Seimei langsung melemparnya ke neraka. Lalu Jijo memberikan pedang palu Raja Iblis pada Seimei. Setelah Seimei berterima kasih pada Jijo, Klenura menyadari nama asli Jijo adalah Sanmoto Gorochemon yang merupakan yokai zaman Edo yang pernah dikalahkan oleh ketua generasi kedua Klenura. Dan ternyata Jijo telah menghipnotis bawahan Hagoromo. Riko menusuk Jijo dari belakang karena menyadari Seimei dalam kematian ayahnya, lalu menyerang Seimei. Tapi Seimei dengan mudah menahan serangannya dan menghancurkan nenek Kirimaru. Saat Seimei menyerang balik, entah kenapa tubuh wadah Hagoromo melindungi Riko. Dan ketika Seimei menyerang balik lagi, muncul kakek Riko menyelamatkannya. Lalu meminta petinggi Klenura menahan Nue. Kemudian kakek Riko berbicara kalau wadah reinkarnasi Hagoromo mirip dengan istri pertama Rihan, yaitu Yamabuki Otome. Kemudian Seimei berbicara bersama Sanmoto untuk membuat rencana membunuh Rihan. Dengan dia menghidupkan Yakabuki Otome membuat teknik kebangkitan dan Sanmoto memberinya ingatan palsu sebagai anak Rihan. Setelah membunuh Nura Rihan, Otome menjadi wadah ibunya. Kemudian Klenura dan Yokai Tono datang ke puncak kastil dan mulai menyerang Seimei. Tapi serangan mereka tidak ada yang mempan. Dan Seimei menyerang balik merusak puncak kastil. Setelah serangan itu, Riko muncul diikuti Klenura dan Yokai Tono yang selamat di belakangnya. Lalu meminta untuk mempercayakan ketakutan mereka padanya. Seimei kemudian menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Dari dalam serangan itu, Riko menggunakan teknik Yakiyakau dengan semua pasukan yang tersisa dan menyerang Seimei. Menyadari tubuhnya belum sempurna, Seimei mundur ke neraka bersama Ibaraki, Kidomaru, dan pengikut setianya. Setelah itu, melihat Otome yang sekarat, Riko meminta kakeknya untuk melatihnya dan juga meminta dijadikan ketua generasi ketiga secepatnya. Lalu Kyoputsu membawa tubuh Otome untuk disembuhkan.
Di rumah klan Kei, Ken Hidemoto bilang kalau hanya 1 tahun untuk Seimei menyempurnakan tubuhnya. Di sisi lain, Riko meminta Akipusa membuat ulang nenek Kirimaru demi mengalahkan Seimei. Kemudian, klan Nura kembali ke rumah klan, dan pada suatu malam diadakan upacara peresmian Riko sebagai ketua klan generasi ketiga, dan cerita pun tamat.